Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucian Fatmaji Dwiningsih, CGP Angkatan 9, UPT SMPN 1 Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, akan merefleksikan Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Cinta Septi Aulia SPDGR dan pengajar praktik Ibu Vivi Risanti SAG MPD yang telah membimbing saya hingga mampu menyelesaikan modul 1.4. Model jurnal refleksi dwi mingguan yang saya gunakan adalah 4F. Untuk peristiwa, saya telah melewati 9 kegiatan. Yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang kelima elaborasi pemahaman, yang keenam koneksi antar materi, yang tujuh pendampingan individu, yang kedelapan lokakarya, dan yang kesembilan aksi nyata. Berikut ini adalah jadwal modul 1.4 selama 2 minggu. Peristiwa pertama yang sudah saya lewati adalah mulai dari diri sendiri. Kegiatan ini dilakukan secara asinkronus di LMS, membahas lingkungan dan budaya positif di sekolah. Peristiwa yang kedua yaitu eksplorasi konsep dengan membahas 7 poin. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Peristiwa yang ketiga dilanjutkan di ruang kolaborasi secara sinkronus melalui Gimit, membahas beberapa kasus dan menganalisa kasus dengan mengaitkan kebutuhan manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah melakukan kolaborasi di ruang kolaborasi, kami melakukan kegiatan selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang telah disediakan di LMS. Berikut ini adalah kegiatan praktik segitiga restitusi di sekolah UPT SMPN 1 Tiumang. Setelah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi di sekolah, kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman, yaitu dengan berdiskusi dengan instruktur mengenai lingkungan dan budaya positif. Kemudian koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian, menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peristiwa selanjutnya adalah lokakarya. Pada kegiatan lokakarya, ini dilakukan secara luring, yaitu berkumpulnya calon guru penggerak se-Kabupaten Dharmasraya dalam suatu wilayah, yaitu di SMPN 1 Sitiung, membahas mengenai budaya positif dan mencobakan bagaimana cara mempraktikannya. Selain kegiatan lokakarya, kegiatan yang dilakukan secara luring, calon guru penggerak dengan pengajar praktik yaitu pendampingan individu. Pada kegiatan pendampingan individu, masalah yang dibahas adalah masih berkaitan dengan modul 1.3, bagaimana membuat rancangan perubahan dan mewujudkan sebuah visi guru penggerak. Peristiwa yang terakhir adalah aksi nyata. Pada kegiatan aksi nyata, saya, guru penggerak, melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Kami menyebarkan pemahaman bagaimana membuat budaya positif di suatu lingkungan sekolah. Kemudian, setelah serangkaian peristiwa saya lewati, saya bisa mengungkapkan perasaan pada refleksi ini.
Salah satu pemahaman menarik yang saya peroleh adalah bahwa penghargaan bisa memiliki dampak yang sama dengan hukuman. Istilahnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ini mengubah pandangan saya tentang pemberian penghargaan karena bisa memotong kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memberikan keteladanan positif yang lebih baik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembelajaran selanjutnya setelah saya memahami modul 1.4 mengenai budaya positif adalah saya akan terus belajar dan memberikan keteladanan dalam upaya menanamkan budaya positif. Budaya positif datang dari pikiran positif dan tindakan ini akan membentuk karakter positif. Penerapan selanjutnya yaitu setelah menggali pengetahuan dari modul ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan diri dan menjadi contoh bagi murid-murid dalam menumbuhkan budaya positif. Saya akan lebih mendekati siswa, memahami kebutuhan mereka, dan menjalankan peran dalam membentuk karakter positif di lingkungan sekolah. Demikianlah jurnal refleksi mingguan modul 1.4. Semoga menginspirasi. Pikiran positif, lingkungan positif akan menumbuhkan budaya positif. Salam hebat guru Indonesia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.